renungkan bersama-sama untuk kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami boleh diberkati dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Berkati pikiran dan hati kami menjadi tanah yang baik untuk kebenaran firman-Mu, supaya setiap kata kalimat yang kami dengar dan renungkan bersama-sama menjadi rema bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan mengenal rencana Allah ke depan dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari Bapa, lewat kuasa Roh Kudus-Mu membawa kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Mendengarkan Kau berbicara seperti hamba-Mu Maria, supaya kami boleh memberi selalu yang terbaik dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh melihat campur tangan dan kuasa Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengar Engkau berbicara bagi kami. Kuduskan tempat ini dan kuduskan hidup kami semua. Kami tidak izinkan roh-roh lain bekerja di sini selain daripada Roh Kudus. Ia akan bekerja di antara kami, yang memberi kami hikmat, pengertian dan wahyu Allah untuk memahami kehendak-Mu dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai hamba-Mu dengan kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi, dan sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang kayu salib-Mu, supaya tidak sedikit pun hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu dalam pemberitaan firman ini, tapi Engkau sendiri yang ditinggikan dan diagungkan di dalam kebaktian kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Ya, kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Tema kita pada saat ini tetap menabur dan menuai, sesuai dengan tema bulanan yang sudah dicanangkan oleh gereja kita. Mari kita membaca kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ayat firman Tuhan ini sangat sering kita baca dan kita dengarkan dan sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi mari kita belajar rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Bagaimana Allah merancangkan berkat-Nya yang melimpah atas setiap kehidupan kita. Kejadian 26 ayat 13 sampai dengan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa. Saya percaya kita semua kepingin seperti Ishak. Ya. Tapi kalau ada yang tidak kepingin seperti itu, angkat tangan nanti kita doain. Ya. Semua orang ketika membaca ayat firman Tuhan itu pasti berkata, amin, aku kepingin seperti Ishak. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apalagi ayat 13 firman Tuhan berkata, ia menjadi kaya dan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin menyampaikan khotbah ini bukan saya ingin berbicara tentang teologi kemakmuran. Bukan itu. Saya juga berbicara tentang ini bukan karena supaya Bapak Ibu bisa jor-joran karena kita sedang membangun gereja. Ya, bukan itu tujuannya, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan ini kiranya bisa membuka satu paradigma pemahaman kita secara sempurna. Tentang rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita ketika hati kita sungguh-sungguh kita serahkan kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa faktor yang menentukan untuk berhasil. Khususnya untuk setiap petani dia tahu persis tentang masalah ini.
Faktor-faktor yang menentukan antara lain adalah tanah yang baik. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Kenapa? Karena kalau tanah yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi tanah yang baik dikelola dan harus diperhatikan. Itu yang paling utama diperhatikan oleh seorang petani. Kemudian yang berikut adalah petani itu harus memperhatikan benih yang baik. Benih yang akan ditaburkan itu dia harus perhatikan. Dia bukan menabur benih yang tidak ada isinya. Harus ada isinya baru bisa tumbuh. Nah, itu. Jadi pemilihan bibit yang baik itu menjadi faktor yang menentukan juga. Kemudian yang ketiga, petani itu harus memperhatikan air yang cukup. Sebab kalau misalnya tanah yang baik, benih yang baik, tidak ada airnya, ya, khususnya untuk mereka yang berkecimpung di bidang pertanian, yang masalah pangan, padi, itu apapun yang dia lakukan tidak akan berhasil. Jadi air harus menjadi perhatian bagi seorang petani. Pengairannya dan suplai airnya harus diperhatikan. Nah, yang berikut adalah bagaimana seorang petani harus memperhatikan pemberantasan hama tanaman. Nah, saya menonton di televisi mungkin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Di Jawa Timur ada seorang petani yang diwawancarai tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena serangan hama tikus. Jadi betul-betul habis ludes. Apa yang dia tanam dan diharapkan menghasilkan itu tidak ada yang bisa dia dapatkan. Betul-betul dia menderita kerugian dan dia memohon kepada pemerintah untuk ikut campur tangan supaya bisa memberantas hama tanaman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nah, dalam dunia pertanian hal-hal tersebut di atas harus menjadi perhatian serius. Jadi tidak bisa tidak menjadi perhatian serius bagi seorang petani untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya, saudara-saudara. Sebab tidak, maka jikalau tidak, maka ia akan menderita satu kerugian yang sangat besar. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat kejadian pasal 26 ini. Ya. Kita perhatikan pernyataan firman Tuhan dalam kejadian pasal 26, kita mendapatkan satu penjelasan yang berbeda. Jadi sangat berbeda dengan apa yang seharusnya petani perhatikan. Nah, jadi berbeda dengan teori pertanian yang selama ini dikerjakan dan dilakukan. Nah, mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata Ishak menabur pada masa kelaparan. Jadi Ishak menabur pada masa kelaparan. Yang saya pahami begini, bahwa kelaparan itu bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Termasuk faktor kekeringan atau karena faktor serangan hama. Kelaparan itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ini bisa menjadi penyebab karena kekeringan atau karena serangan hama. Bapak Ibu sekalian, dalam kejadian pasal 26 memang tidak dijelaskan secara mendetail apa sih sebenarnya penyebabnya pada masa itu. Ya, terjadi kelaparan di zaman Ishak. Sebab kalau kita membaca dari kejadian pasal 26 ayat yang pertama, ya, kita lihat di sana bagaimana sebenarnya situasi pada waktu itu, yaitu masa kelaparan. Ya. Masa kelaparan adalah masa yang sangat susah, ya, yang secara logika, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau masa kelaparan itu seorang petani dia melakukan, ya, sebuah tindakan untuk menabur, maka dapat dipastikan bahwa hasilnya akan tidak mungkin maksimal dan bahkan bisa diprediksi akan mengalami kegagalan. Saudara-saudara. Nah, jadi itu yang akan terjadi. Akan tetapi yang menarik untuk kita renungkan adalah apa sih kunci rahasia? Ya. Yang menjadi penyebab Ishak berhasil untuk memperoleh hasil 100 kali lipat. Ya, sesuai dengan pernyataan firman Tuhan ayat 12. Pada ayat yang
pada poin bagian B. Dia menghasilkan 100 kali lipat di masa kelaparan. Nah, sehingga apa? Sehingga membuat orang Filistin, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, itu menjadi cemburu kepada Ishak, ayat yang ke-14. Ya, kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat firman Tuhan. Nah, apa yang menjadi kunci keberhasilan Ishak seperti Kejadian pasal 26 ayat 13 ini? Saudara-saudara, saya mempelajari ada beberapa hal yang menyebabkan Ishak bisa berhasil. Yang pertama, Ishak berani menghadapi masalah dan belajar untuk taat. Nah, ayat 2 dan 3 di dalam Kejadian pasal 26 firman Tuhan berkata begini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan membuat engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara-saudara. Nah, Ishak tahu apa konsekuensi. Ya, tahu konsekuensinya kalau dia tetap tinggal di Gerar pada masa kelaparan itu. Tetapi yang kita lihat di sana adalah Ishak memilih untuk tetap tinggal di Gerar pada masa kelaparan itu. Nah, bagi Ishak mendengar dan taat terhadap firman Tuhan adalah lebih penting. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, adalah lebih penting mendengar dan taat kepada firman Tuhan daripada memperhatikan kondisi dan situasi pada saat itu. Dan prinsip ini menjadi pintu bagi Ishak untuk menerima janji-janji Tuhan secara penuh. Nah, jadi dia taat terhadap firman Allah. Tuhan berfirman jangan pergi. Dia mengambil keputusan untuk tidak pergi. Ya, saudara-saudara, dan Tuhan menepati janjinya kepada Ishak, dan Ishak melihat janji-janji Allah nyata dalam kehidupannya. Tetap tinggal di Gerar berarti Ishak mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan. Nah, itu tuh yang Ishak lakukan. Jadi dia ambil keputusan, hadapi aja. Ya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak menghadapi tantangan, kadangkala ya banyak kita melihat banyak orang yang mengambil dengan sikap yang berbeda. Ya. Jadi kita ambil sikap yang berbeda seperti apa yang dilakukan oleh Ishak. Kita biasanya lari dari tantangan dan itu manusiawi. Kalau manusia lakukan. Nah, jadi kita kebanyakan lebih baik menghindar daripada menghadapi. Nah, sehingga kadangkala kita salah. Ya, kita keliru. Ketika kita menghadapi tantangan, kita lari dari tantangan. Itu bukan penyelesaian masalah. Tapi akan terjadi masalah-masalah baru. Ketika kita menghindar dari satu tantangan. Saudara-saudara, tapi apa yang dilakukan oleh Ishak menjadi satu contoh yang baik untuk kita tiru dan kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat salah satu contoh dalam Alkitab yang mengambil sikap berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ishak. Ya. Siapa dia? Dia adalah Elimelek, Naomi, dan kedua anaknya dalam Rut pasal yang pertama. Ayat 1 sampai yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Nah rupanya apa yang dialami oleh Ishak, kelaparan, peristiwa, kelaparan yang terjadi di zaman Ishak bukan yang pertama. Ternyata sudah sering terjadi kelaparan. Nah di zaman Elimelek ya dalam Rut pasal yang pertama itu ternyata ada juga kelaparan. Tapi kita melihat di sini bahwa Elimelek mengambil sikap yang berbeda. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian? Alkitab berkata, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya, laki-laki ke tanah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi Elimelek ini meninggalkan Betlehem Yehuda dan pergi ke tanah Moab. Untuk apa? Untuk menghindari masa-masa kelaparan yang sedang terjadi pada saat itu. Di ayat yang kedua dikatakan nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, saudara-saudara. Apa yang terjadi kemudian?
kalau kita membaca kitab Rut ini, kita akan mendapatkan satu gambaran secara jelas. Nah, saudara-saudara. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian, Naomi mendengar bahwa Tuhan memberi kelegaan kepada bangsa Israel. Dan dia mengambil keputusan untuk pulang, saudara-saudara. Tapi ketika mereka ada di sana, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini? Elimelek suaminya meninggal, kemudian kedua anaknya meninggal, saudara-saudara. Maka Naomi pulang seorang diri dengan tangan yang hampa. Makanya waktu orang bilang ketika dia pulang, oh itu Naomi, itu Naomi. Dia bilang jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Sebab dengan tangan penuh aku pergi, dan dengan tangan hampa aku pulang, saudara-saudara. Artinya pernyataan Naomi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sangat menyedihkan. Nah, jadi karena apa? Karena dia tidak berani menghadapi tantangan, saudara. Nah, jadi ini yang kita bisa renungkan. Ada dua perbandingan. Elimelek, Ishak. Mana yang kita pilih? Menghadapi tantangan atau lari dari persoalan, saudara-saudara. Tapi percayalah, ketika kita lari dari satu masalah, masalah itu dia akan meninggalkan kita. Tapi akan tetap melekat dalam hidup kita. Dan kemungkinan terjadi masalah demi masalah. Akan terjadi. Itulah konsekuensi yang harus diterima Naomi akibat tindakannya. Nah, jadi konsekuensinya begitu. Dia pulang dengan tangan hampa. Sudah. Makanya dia keberatan disebut lagi Naomi. Tapi dia ingin supaya disebut dengan Mara. Nah, jadi itu salah satu keberhasilan daripada Ishak. Kenapa dia sukses? Saudara-saudara. Nah, yang kedua, Ishak berhasil karena dia berani mengambil tindakan iman. Jadi dia berani mengambil tindakan iman. Luar biasa daripada Ishak ini. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-12a dikatakan, Ishak menabur pada masa kelaparan. Oh, luar biasa. Jadi pada masa kesusahan, dia mengambil tindakan yang berbeda. Dia lakukan bagiannya, ya, menabur pada masa itu. Dalam kondisi yang sangat sulit, Ishak tidak mungkin melakukan, ya, hal-hal seperti itu tanpa didorong oleh keberanian. Jadi Ishak ini melakukan tindakan yang menurut saya adalah tindakan yang berani. Jadi orang yang berani mengambil tindakan, masa-masa genting pun dia bisa berbuat. Nah, itu namanya orang yang berani mengambil tindakan. Nah, saudara-saudara, kita diminta Tuhan untuk bertindak dengan berani dalam mengambil satu keputusan di saat-saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa genting. Kenapa? Karena Tuhan memberi jaminan ketika kita bertindak, apalagi kita sungguh-sungguh mengikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah-langkah tindakan-tindakan kita, maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika Ishak bertindak dengan iman, janji Tuhan dinyatakan. Ya kan? Janji Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara, menabur pada prinsipnya adalah memberi. Nah, jadi menabur pada prinsipnya adalah memberi. Tanah yang diberikan bibit dan bibit tumbuh dari tanah dan memberi hasil. Jadi ketika orang menabur, ya itu namanya memberi. Kita melihat petani kalau dia taburkan benih, berarti kan dia memberi bibit kepada tanah. Dan tanah itu akan menumbuhkan hasil. Nah, itulah yang didapat oleh Ishak, saudara-saudara. Nah, jadi mari kita mengerti masalah ini bahwa prinsip menabur adalah prinsip memberi. Memberi akan membawa kita pada menerima. Nah, jadi kalau kita memberi, itu pada akhirnya kita akan menerima. Ada satu contoh yang sangat sederhana Bapak Ibu sekalian. Saya membaca satu buku dan mendapat satu gambaran tentang seorang bapak yang namanya Don. Nah, saudara-saudara, menurut saya Bapak Don ini agak aneh. Kenapa? Karena Pak Don ini dia masuk ke satu sekolah dan tujuannya hanya satu. Dia bersekolah supaya menjadi orang miskin. Kan aneh kan? Ya kan? Orang kalau sekolah supaya jadi pintar, ya kan? Pintar, bisa berusaha sukses dan menjadi kaya. Kan gitu logikanya.
Tapi Pak Don ini dia bersekolah, tujuannya miskin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena paradigmanya ternyata dia pakai satu prinsip yang menurut saya keliru. Ya, saudara-saudara. Jadi dia berpikir bahwa semua orang kaya itu jahat. Ya, dan orang miskin itu adalah baik. Nah, makanya Pak Don ini ingin menjadi orang yang baik, makanya dia kepingin jadi orang miskin. Kan lucu kan? Nah, jadi paradigmanya sangat bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh semua orang. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Pak Don ini memberikan semua yang dia terima. Apapun yang dia terima dia berikan. Saudara-saudara, Pak Don ini. Jadi dia tidak mau menyimpan sesuatu yang dia terima. Tetapi ketika ia melakukannya, saudara-saudara, ternyata ia lebih banyak menerima. Jadi ketika dia melakukannya, dia tidak mau terima, dia beri. Ada yang suatu diterima, dia beri. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu, dia ternyata itu menerima sesuatu yang lebih banyak. Akhirnya, Pak Don ini membawa istrinya pindah ke suatu negara untuk menolong orang-orang miskin. Tetapi di sana pun Pak Don ini tidak bisa mengelak dari banyak hal yang diterimanya. Jadi karena dia lihat, ini ternyata dia banyak dia terima, sudah ambil istrinya, pindah ke suatu negara. Nah, tapi di sana dia menolong orang. Nah, dia memberi apa yang dia dapat, dia berikan kepada orang-orang miskin, dia tolong orang, semua orang. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, justru semakin banyak dia menerima sesuatu. Nah, ini yang yang luar biasa kita lihat dari apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Pak Don ini. Nah, akhirnya Pak Don ini mengoreksi pandangannya dan berkali-kali menjadi seorang jutawan. Saudara-saudara, akhirnya dia menjadi seorang jutawan, tidak bisa dihindari dari apa yang dia kerjakannya, yaitu memberi. Dan Don ini tidak pernah menyimpang dari prinsip-prinsip memberi. Dan Don masih tetap menjadi orang yang murah hati dalam hal memberi. Sampai akhir hidupnya. Jadi dia memberikan. Jadi terus dia lakukan. Nah, puji Tuhan dia merubah prinsip yang ada dalam hidupnya. Dia akhirnya mengerti bahwa ternyata memberi, dia akan menerima lebih banyak. Dan apa yang dia dapatkan, itu dia tetap lakukan sampai akhir hidupnya, yaitu prinsip memberi. Karena dia mengerti betul bahwa ketika dia memberi, dia akan menerima lebih daripada apa yang dia berikan. Bapak Ibu sekalian, prinsip ini tidak bisa dipungkiri akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita dengan tulus hati untuk memberikan sesuatu kepada siapapun di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, seorang guru keuangan bernama Susi Orman mengajarkan bahwa memberi adalah sumber kekuatan dan salah satu sarana untuk mencapai kesuksesan pribadi. Nah, ternyata untuk menjadi seorang yang sukses dalam hidup kita secara pribadi, belajarlah untuk selalu memberi. Ya, belajar untuk selalu memberi. Karena ternyata memberi itu tidak membuat miskin. Ya. Tetapi justru membuat kita semakin sukses secara pribadi. Karena firman Tuhan memberikan jaminan, berilah maka akan diberikan kepadamu. Ya kan? Kita kan selalu baca di dalam firman Tuhan. Ya. Berilah maka akan diberi. Nah, tapi jika kita tidak pernah memulai untuk berani memberi Bapak Ibu sekalian, nah kapan kita untuk bisa menerima? Ya kan? Kalau seorang petani tidak belajar dan berani untuk menabur, kapan dia bisa menuai? Tapi mungkin kita bisa begini. Oh, ada juga Pak orang yang menuai indak menabur. Ya ada pencuri. Oh iya, ya kan? Pencuri kan mana ada dia menabur, dia menuai tok, ya kan? Itu punyanya orang, dia tuai, saudara. Nah, tapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menabur dan pasti Tuhan akan memberkati dan kita akan menerima di dalam setiap hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana dan kemana kita memberi. Nah itu tuh. Ya kan? Bagaimana sih dan kemana kita memberikan? Nah, jadi banyak sarana Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pergunakan untuk memberi. Ada pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Ada pelayanan sebagai orang-orang percaya. Makanya saya bilang dari awal,
berbicara masalah ini bukan karena kita sedang membangun gereja. Tapi suka atau tidak suka sebagai jemaat di tempat ini. Itu adalah satu sarana untuk kita memberi, saudara-saudara. Karena gereja itu pekerjaan Tuhan loh. Ya. Tempat untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Ya. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Saudara. Itu adalah tempat, salah satu tempat untuk memberi. Ada juga pantai jompo. Ada juga yang bisa kita berikan bagi orang-orang yang sedang terlantar dan seterusnya. Nah, kemudian memberi berikutnya adalah ada keluarga, saudara-saudara kita di sekitar kita yang membutuhkan pemberian kita ketika mereka tidak mampu. Saudara. Jadi ada sarana-sarana. Nah, tinggal kita memilih, kita minta kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kita memberi bukan karena terpaksa. Ya. Makanya saya bilang tadi, ini bukan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu hanya memberi, tapi dia enggak menjelaskan bahwa sebenarnya memberi itu dari dorongan hati, bukan karena hanya mengembangkan pola pikir ketika memberi akan memberi banyak, menuai banyak, memberi sedikit, menuai sedikit. Bukan itu sebenarnya tujuannya. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ketika kita menabur, ketika kita memberi, itu harus ada dari dorongan Tuhan dalam hati kita. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan mengembalikan apa yang kita sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering kurang menyadari bahwa Allah sulit untuk merealisasikan janji-janjinya memberkati hidup kita, disebabkan karena kita kurang berani mengambil tindakan iman sesuai dengan kehendaknya. Nah, banyak kali kita tidak bisa melihat janji Tuhan karena itu. Kita tidak berani seperti Ishak. Nah, padahal ketika kita berani mengambil tindakan untuk bertindak seperti Ishak, maka kita akan melihat di sana janji-janji Allah akan dinyatakan dengan jelas. Dan Ishak melakukan itu sebagai satu contoh bagi kita, supaya kita tahu bahwa sungguh ketika kita mengambil tindakan-tindakan yang berani, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Nah, Tuhan berfirman, seringkali kita digerakkan, taburlah, berilah, lakukanlah. Tapi kita tidak lakukan. Nah, terus bagaimana Tuhan bisa merealisasikan janjinya ketika kita tidak berani? Ya. Penyebabnya Bapak Ibu sekalian, karena pikiran hati kita sering tertekan dengan situasi dan kondisi. Nah, saya merenungkan begini, coba kalau misalnya Ishak itu tertekan oleh keadaan. Ya kan? Karena masa itu kan masa kelaparan. Coba dia tertekan jiwanya, tertekan pikirannya. Kira-kira Ishak bisa melakukan enggak? Tidak akan mungkin. Ya. Tapi Ishak tidak tertekan dengan situasi. Dia tidak tertekan dengan kondisi. Tapi dia mengerti dan memahami bahwa dalam keadaan sulit pun Tuhan bisa berkarya untuk memberkati hidupnya dengan luar biasa. Apakah dengan cara yang sama Tuhan bisa berbuat bagi kita? Bisa. Karena Allah yang sama yang dipercaya Ishak adalah Allah yang sama yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara-saudara. Tapi hanya satu yang Tuhan minta bagi kita. Berani untuk bertindak. Dan lakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal yang sederhana sebenarnya yang Tuhan minta dalam hidup kita. Tapi kadang-kala kita yang mempersulit diri kita sendiri. Kita melihat dan bahkan kadang-kala saya perhatikan banyak orang yang sedang menghadapi masalah yang kecil tapi dia sendiri besar-besarkan masalah itu. Nah, sehingga kadang-kala kita mendengar, oh Bapak sih tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ya kan? Kadang-kala kan ngeluhnya kita pada orang kan begitu. Saudara. Tapi kita tidak tahu ternyata masalahnya dia lebih besar dari masalah kita. Nah, ketika dia ngomong, oh masalah saya, wah ternyata dia lebih besar masalahnya dari masalah kita. Tapi kenapa dia enjoy? Karena dia mengerti firman Allah sebenarnya. Nah, kita kadang-kala kurang paham, Bapak Ibu sekalian. Jadi, mari kita belajar untuk itu. Jangan pernah tertekan dengan kondisi dan keadaan yang saudara hadapi. Ya. Mungkin kita berkata, aduh, nah, kalau pengusaha, sekarang jadi lesu, ya kan? Saking susahnya, ya kan gitu, berusaha. Iya, oh keluhan Pak, semua pengusaha. Saya berbicara dengan teman, ya seorang mantan karyawan Bang. Dia bilang begini, Bang sekarang
tidak mau memberi pinjaman. Ya, tidak mau memberi pinjaman. Ada satu teman yang mau meminjam duit. Dia bilang, kurang ajar nih bang ini dulu. Nah, dulu dia sebelum krisis. Dulu dia yang kejar-kejar saya. Ambil pak, ambil. Saya mau ambil 1 miliar. Jangan 1 miliar pak, 5 miliar. Dia bilang. Dikejar-kejar. Sekarang saya ambil 1 miliar aja. Dia bilang, aduh pak, banyak alasannya bang. Inilah, itulah, harus ini, harus itu. Sampai dia muyak. Dia enggak, sudahlah, enggak usah. Terlalu lamaan. Dia bilang, aduh kurang ajar betul. Bang ini sekarang. Kenapa? Karena susah. Ya, kondisi dan situasi. Saudara-saudara, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan tertekan dengan situasi dan kondisi. Belajarlah kepada Bapak Ishak. Ya, puji Tuhan kalau ada yang namanya Ishak ada di ruangan ini. Bersukacitalah Anda. Dan lakukanlah apa yang Ishak lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Amsal 24 ayat 11 bilang begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Nah, kita bilang apa? Kecilah kekuatanmu. Ya, kan? Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan diri ketika kita dalam kesesakan? Nah, kita tawar hati. Ya. Orang yang tawar hati itu bisa berbuat enggak? Enggak bisa lakukan apa-apa. Jadi jangan sampai ketika kita ada dalam kesesakan kita tawar hati. Karena pasti kekuatan kita akan menjadi kecil. Artinya apa? Kalau kita hanya berfokus pada kesesakan atau persoalan yang sedang kita hadapi, maka kita tidak akan pernah melihat perkara besar yang Allah sediakan bagi hidup kita. Tidak akan pernah ketika kita memperhatikan kondisi dan situasi. Nah, kita akan menjadi seperti 10 pengintai dalam Bilangan pasal 13. Saudara tahu cerita firman Tuhan itu? Bagaimana 10 orang pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan memberi informasi yang berbeda dengan 2 orang pengintai yang bernama Yosua dan Kaleb. Ya. Saudara-saudara, 10 pengintai ini datang memberi laporan, aduh, nggak boleh kita masuk di tanah Kanaan karena orangnya itu besar-besar. Ya. Bahkan kami melihat diri kami seperti belalang. Saudara-saudara bayangkan aja. Ya kan? Jadi dianggap dirinya belalang 10 pengintai. Apakah mereka yang masuk itu belalang? Bukan manusia. Saudara-saudara. Cuma karena terlalu apa? Terlalu membesar-besarkan masalah. Itu persoalannya. Ya kan? Itu persoalannya. Jadi dia melihat dirinya begitu kecil. Kenapa? Karena ketakutan yang memenuhi hidup mereka. Itu yang terjadi dalam kehidupan 10 pengintai. Ketakutan yang kadang-kala membuat kita tawar hati. Dan kita tidak bisa bertindak apa-apa. Saudara-saudara, tapi Kaleb dan Yosua mengambil sikap berbeda. Dia bilang tidak, kita harus masuk. Karena mereka semua kita akan telan habis. Saudara-saudara bayangkan. Ya kan? Yosua dan Kaleb mengambil pandangan yang sangat luar biasa. Dan Kaleb juga tahu orang-orang di sana memang orang-orang raksasa. Tapi pernyataannya, saudara-saudara, yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Kita akan telan habis. Artinya apa? Kita akan sapu rata. Saudara-saudara. Jadi sebesar apapun persoalan, kalau pandangan dan pola pikir kita berubah. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Sebesar apapun masalah itu, kita akan menjadi orang yang bahagia di atas persoalan. Kita bisa mengatasinya. Bukan karena kuat kita. Karena kita percaya Allah yang bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Ya. Makanya jangan kita pernah berkecil hati pada sesuatu yang sedang kita hadapi. Dalam pembangunan gereja kita memang Bapak Ibu sekalian, masalah biaya yang menjadi persoalan utama tentunya. Ya. Tapi saya selalu percaya dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan melakukan bagian Tuhan ketika kita melakukan bagian kita. Ya.
lakukan bagian kita dan bertindaklah. Nah, itu tuh. Karena ketika kita lakukan itu, kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Saya mengingat peristiwa di sekitar 2004-2005 ketika kami habis kontrakan di Jalan Pemuda. Ya, Pak Yusak minggu kemarin mengungkap masalah kontraktor, ya, kontrak sana, kontrak sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami habis kontrak, kemudian berjalan-jalan sampai ke tempat lokasi rumah kami sekarang. Kami mencari sebenarnya untuk ngontrak. Tapi ketika itu ada yang memberitahu, oh ini rumah, Pak, karena itu rumah kos-kosan sekaligus untuk dijual. Karena yang punya tanah itu membutuhkan dana, karena dia pinjam uang kepada orang karena dia sakit. Saya bilang, berapa harganya? Tahun 2004-2005 dia bilang 85 juta. Bagi saya itu berat, besar. Ya, bagi saya itu besar. Nah, uang yang ada pada kami pada waktu itu hanya sekitar 40 juta. Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bilang sama istri bagaimana kami berdoa bersama-sama. Dan istri saya diteguhkan, Tuhan. Sudah, kita beli. Kami mengambil tindakan membeli dengan uang 40 juta. Harga 85 juta. Masih ada 45. Uangnya dari mana? Nah, itu menjadi masalah sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, 1 minggu kemudian ketika kami masuk dalam satu kebaktian. Nah, setelah selesai kebaktian ada seorang ibu yang menyerahkan 1 buah amplop kepada istri saya. Saudara, dan ketika kami buka, ya cukup membantu dan menolong kami. Nilainya sekitar 25 jutaan. Dan satu pernyataan ibu itu yang membuat iman saya semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dia bilang begini, Pak, tadi malam saya diteguhkan Tuhan untuk menyerahkan dana ini kepada Bapak. Karena sepanjang minggu itu kami berdoa, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam pergumulan kami. Nah, saudara-saudara, sehingga dengan cara-cara Tuhan bekerja seperti itu membuat saya tidak pernah bimbang dan ragu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya selalu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Nah, itu tuh. Tuhan sanggup menolong. Nah, makanya saya bilang sama Pak Pendeta, berapa uang pembangunan Pak? Sekian. Saya bilang jalan. Ambil keputusan, jalan, bangun gereja. Dan kita akan melihat perkara besar Tuhan kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Dan demikian juga dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita. Bagi hidup kita secara pribadi. Dan saudara-saudara. Dan pada akhirnya, tepat pada waktunya, sesuai dengan perjanjian kami dengan pemilik tanah, tanah itu bisa kami lunasi. Nah, saudara-saudara, karena kami punya prinsip begini, kami tidak mau berhutang. Kami tidak mau ada hutang kepada orang lain dan kepada siapapun. Dan itu kami minta kepada Tuhan. Jangan sampai. Ya. Apalagi kalau misalnya hutang itu tidak dibayar-bayar. Orang bilang, oh itu pendeta. Aduh, mati sudah. Ya kan? Iya kan? Wah, habis. Ya, habis karcis orang bilang. Ya kan? Saudara-saudara, itu yang menjadi pergumulan. Dan kita minta sama Tuhan, Tuhan nyatakan. Kami tidak mau. Nah, sehingga saudara-saudara, kami bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sebaik. Nah, kalau kita baca Ibrani pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya atau pada dasarnya adalah mati. Jadi harus ada tindakan. Dan itulah wujud daripada iman. Banyak orang berkata, oh aku beriman Pak, tapi tidak pernah dilakukan. Nah bagaimana? Iman itu menjadi satu fakta atau kenyataan. Saudara-saudara. Jadi mari kita belajar untuk mempraktekkan itu. Mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Sebab iman akan terbukti dari setiap tindakan. Tidak mungkin sesuatu hasil bisa diperoleh ya tanpa dilakukan satu tindakan. Nah, Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 minggu kemarin sudah disinggung oleh Pak Pendeta. Ya, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya kan? Apa sih angin? Apa sih awan?
masalah. Ya kan? Itu kan inti. Persoalan. Nah, kalau kita selalu melihat itu, melihat persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Karena persoalan selama kita hidup, Bapak Ibu sekalian, akan silih berganti datang. Selesai persoalan satu, datang persoalan lain. Selesai ini, datang itu. Ya. Banyak orang bilang, aduh kalau begitu Pak, susah hidup. Saya bilang gampang sebenarnya, masuk di kuburan, selesai masalah. Oh iya, iya kan? Kalau sudah masuk di kuburan, masalah apa lagi? Nggak ada. Ya. Jadi gampang kok sebenarnya kamu selesai masalah. Tapi apakah itu rencana Tuhan? Bukan rencana Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya hidup umur panjang supaya apa? Bisa memberkati banyak orang. Termasuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, itu tujuan Tuhan bagi kita. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, bukan? Nah, saudara-saudara. Jadi mari kita mengerti dan memahami itu. Bahwa Tuhan ingin saudara dan saya menjadi berkat dimanapun berada. Yang ketiga. Rahasianya Ishak diberkati adalah memang Ishak diberkati Tuhan. Ayat yang ke-12b. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara perhatikan Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Ya kan? Dan susah payah tidak akan menambahinya. Oh, ternyata berkat Tuhan yang membuat orang kaya. Susah payah kita tidak akan bisa nambahin. Ya, kata Amsal 10 ayat 22. Ya, saudara-saudara. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tidak dapat menambah harta. Nah, jadi ternyata sumbernya adalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, tapi apa yang sering kita lakukan? Yang sering kita lakukan adalah mencari berkatnya. Dan bukan sumber. Nah, itu kekeliruannya kita dalam tindakan-tindakan kita. Kita selalu berfokus bahkan berutak-atik di masalah berkatnya. Tapi kita lupa siapa yang memberi, sumbernya dari mana. Nah, seharusnya kita berfokus pada sumber. Karena kalau kita berfokus pada sumber, maka berkat itu akan dicurahkan. Ya kan? Gitu. Jadi tidak mungkin tidak akan dicurahkan berkat Tuhan ketika kita berfokus kepada pemberi berkat. Ya, Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya kan? Bahkan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia tapi kehilangan nyawanya? Markus 8:36. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Mari kita belajar untuk berfokus kepada Tuhan. Supaya kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Nah, rahasia Ishak diberkati Tuhan pertama, ia melakukan bagiannya. Nah, jadi Ishak itu melakukan bagiannya. Apa bagiannya? Dia nabur. Dia tidak mau tahu taburan itu berhasilkah karena masa kelaparan, tapi dia lakukan bagiannya. Pokoknya lakukan aja, tabur. Nah, jadi bagian kita kerjakan, bagian Tuhan biar Tuhan yang kerjakan. Bagian kita dalam menabur, bagian Tuhan memberkati hidup kita. Nah, jadi itu yang dilakukan Ishak karena dia paham betul tentang prinsip-prinsip menabur dan menerima. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, ya, siapa yang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Nah, siapa yang tidak mau menabur, ya pasti tidak akan menuai. Ya, kecuali pencuri tadi kan. Nah, pasti itu. Jadi ini yang harus kita pahami, saudara-saudara. Dan Rasul Paulus tekankan itu. Nah, pada masa sekarang ini, saudara dan saya dituntut untuk meningkatkan etos kerja. Ya, untuk menciptakan inovasi-inovasi akibat persaingan-persaingan yang sedang terjadi. Ini dalam dunia kerja, kalau tidak ada kreatif dari seseorang itu agak sulit untuk bersaing dengan kondisi seperti ini. Makanya etos kerja yang sungguh-sungguh yang dibutuhkan saudara-saudara. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat hal-hal yang kita kerjakan dan kita usahakan itu semakin luar biasa. Nah, kita dituntut juga untuk melihat setiap peluang yang sedang terjadi. Nah, itu orang-orang bisnis mengerti itu. Jadi peluang-peluang dia bisa baca. Saya kagum dengan orang-orang yang memang naluri bisnisnya luar biasa. Ya, naluri bisnisnya luar biasa.
Dia tahu, oh ini kalau saya lakukan ini sekarang, 5 tahun akan datang akan begini. Wah hebat. Dia kalkulasi dan cara hitungnya itu luar biasa. Dan kita perlu belajar dengan sistem seperti itu. Dan itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita kan untuk berhikmat. Ya, toh? Supaya apa? Supaya kita bisa melihat setiap kesempatan, peluang-peluang yang bisa kita lakukan apa? Untuk memberikan keberuntungan. Nah, ini adalah bagian yang kita harus kerjakan. Itu bagian kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan bagian kita disuruh Tuhan yang kerjakan. Nah, itu tuh keliru. Kita sedang melakukan tindakan yang keliru. Bagian Tuhan adalah memberkati hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, jadi itu yang Ishak yang Ishak pahami. Nah, yang penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah. Nah, jadi kadangkala kita tidak bisa melihat juga keberhasilan yang Tuhan janjikan bagi kita karena kita gampang menyerah, gampang putus asa. Nah, sekali gagal, sudahlah. Berarti ini tidak bisa. Padahal sebenarnya Tuhan taruh hati kita di situ. Tuhan sebenarnya tempatkan kita di situ. Tapi karena kita orang yang gampang menyerah, maka kita tidak bisa melihat sesuatu yang besar terjadi. Nah, Ishak ini tidak gampang menyerah Bapak Ibu sekalian, tapi dia menghadapi masalah seperti yang saya katakan tadi. Dan dia melakukan bagiannya menabur dan Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Saya secara pribadi percaya bahwa Ishak ini orangnya rajin, ya kan? Karena tidak mungkin orang bisa menabur ya tanpa misalnya dia kerjakan, dia olah tanahnya dan seterusnya. Dia pasti rajin, orang yang rajin. Saudara-saudara. Pasti Ishak orang yang rajin. Nah, dia juga pasti orang yang tekun. Tekun dia kerjakan. Tekun dia lakukan dengan sukacita. Kemudian dia orang kreatif, saya percaya itu. Dan dia orang sabar. Nah, kalau orang tidak kreatif dalam masa-masa situasi seperti masanya Ishak, saya percaya dia tidak akan menghasilkan 100 kali lipat. Jadi dia orang yang benar-benar mengerti kebenaran. Jadi Ishak ini melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Nah, hasilnya adalah ia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Jadi dia melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Nah, yang kedua rahasianya Ishak diberkati adalah karena Ishak itu orangnya yang lemah lembut. Nah, dari mana kita tahu bahwa Ishak orangnya lemah lembut? Alkitab mencatat begini. Orang Filistin cemburu kepada Ishak pada waktu itu karena keberhasilannya. Dan apa yang orang Filistin lakukan? Dia tutup semua sumur-sumur yang digali oleh Ishak yang ada air. Ditutup, saudara. Orang Filistin ini memang cemburunya bukan main. Jadi dia tutup semuanya. Nah, saudara-saudara tahukah sumur pada zaman Ishak itu adalah objek vital? Ya kan? Kenapa? Karena untuk tempat minum kambing domba. Nah, kalau orang Filistin menutup sumur-sumur, sama aja dia membunuh bisnis peternakan Ishak. Ya kan? Dia sama aja orang Filistin sudah tutuplah peternakanmu. Ya kan? Nah, terus kambing domba mau minum di mana? Kalau tidak ada sumur. Nah, jadi orang Filistin ini jahat betul, saudara-saudara. Jadi dia kepingin supaya bisnis peternakan Ishak ini mati pelan-pelan, saudara-saudara. Nah, apakah reaksi Ishak pada waktu itu? Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Dia tidak membalas, saudara-saudara. Karena apa? Karena Ishak tahu bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita contohi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau mau diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara. Jadi mari kita mengambil sikap seperti itu. Nah, yang berikut, kenapa Ishak diberkati Tuhan? Karena Ishak itu pembawa damai. Ya. Ishak itu pembawa damai. Ia menjauhi pertengkaran. Nah, saudara-saudara. Makanya setiap orang Filistin menutup sumur yang dia gali, apakah dia siapkan pasukan untuk tempur? Enggak. Dia pindah. Nah, jadi caranya dia menghindari pertengkaran apa? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena dia ingin selalu damai dengan orang. Nah, coba kalau misalnya ketemu orang Toraja, ya kan? Oh, ceritanya jadi lain, saudara-saudara, ya kan? Ceritanya jadi lain. Kalau ketemu kita, ya kan? Nah,
Kalau ketemu orang Samarinda, saya kira cerita Alkitab ini akan jadi lain, saudara. Tapi Ishak ingin selalu damai dengan orang. Nah, dia melakukan hal yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk menghindari pertengkaran dengan orang. Ishak tetap tenang sekalipun diperlakukan dengan tidak adil oleh orang Filistin. Dia tetap tenang. Ya sudah, kita cari yang lain. Ya, sudah kita cari yang lain. Kali lagi, tutup lagi, kita cari yang lain. Ya. Jadi Ishak ini mempraktekkan firman Tuhan Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, saudara. Jadi dia ngerti Ibrani pasal 12 ayat 14. Ya kan? Padahal zamannya jauh, tapi dia sudah lakukan kebenaran firman Tuhan. Dia berdamai dengan semua. Dia juga mengerti Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita harus melakukan itu. Sebagai orang percaya, jadilah pembawa-pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Menjadi pembawa damai di tengah keluarga, ya, jangan sampai di dalam keluarga sendiri bikin masalah. Ya kan? Ada suami bikin masalah, ada istri bikin masalah, ada anak-anak bikin masalah. Jadilah rumah tangga yang kacau balau. Ya kan? Karena bukan pembawa damai. Karena bukan pembawa damai berada di tengah jemaat kacau balau. Nah, bukan di sini Bapak Ibu sekalian, di sana, di luar sana. Ya, saya ini ngomongin orang di luar, cuma memperdengarkan ke Bapak Ibu aja. Nah, jadi jangan tersinggung maksud saya gitu. Ya. Jadi kadang-kala itu kan kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kan? Jadi kadang-kala kita kerjakan. Nah, padahal Tuhan menempatkan hatinya di dalam hidup kita untuk apa? Untuk kita membawa damai sejahtera bagi semua orang. Itulah yang dilakukan Ishak, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia betul mengerti akan hal itu. Nah, sikap dan langkah Ishak membuat Abimelek, raja orang Filistin, takluk. Dan bahkan dia sangat takjub kepada Ishak. Dan saudara-saudara, apa yang dilakukan Abimelek? Mengambil inisiatif mendatangi Ishak untuk apa? Mengadakan perjanjian. Nah, saudara-saudara. Kalau kita baca ayat seterusnya, Abimelek datang, raja. Ya kan? Raja datang kepada dia. Untuk apa? Untuk mengadakan perjanjian karena dia takjub kepada Ishak. Wah, ini orang ini luar biasa. Ada sesuatu yang lain. Ya. Dan itulah yang kita inginkan kan dalam hidup kita. Ketika orang bertemu dengan kita, dia melihat sesuatu yang lain dalam hidup kita. Dan orang itu akan takjub, saudara-saudara. Tapi kalau orang ketemu dengan kita, dia bilang, nah itu tuh, sudah perhatikan. Kalau sudah ketemu dengan kita, nah, kira-kira apa yang terjadi? Berarti ada sesuatu yang nggak beres yang mereka lihat dalam hidup kita. Tapi kalau dia bilang, waduh puji Tuhan dia itu, mulai ini. Ya kan? Nah, tapi kalau mau mulai dari ini, itu tuh perlu kita renungkan. Jangan-jangan, maksud saya itu jangan-jangan, ada yang kurang. Ya kan? Nah, tapi mari kita seperti Ishak. Ini raja loh datang kepada dia. Ayo Ishak, nah, mungkin dia kira gitu, ayo Ishak. Nah, kita bikin perjanjian dah. Karena aku melihat engkau sangat diberkati Tuhan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Dan kita kepingin hal itu terjadi dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, bahkan dalam jemaat kita. Orang datang, waduh, aku mau masuk di GSJ, luar biasa. Amin. Ya kan? Tapi kalau orang buka pintu, dia, jadi perlu kita koreksi diri. Ya kan? Nah, perlu kita koreksi diri Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan seperti Ishak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ya, saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Tapi minimal apa yang Ishak lakukan dan Ishak kerjakan, itu menjadi satu inspirasi rohani untuk kita. Ya. Menjadi sebuah masukan bagi kita sekalian untuk kita bisa melihat janji-janji Allah melimpah atas kehidupan kita. Supaya sungguh-sungguh
rencana Allah yang besar, yang ingin memberkati kita dengan luar biasa, itu terjadi. Dan bahkan saya rindu untuk melihat karya Allah yang besar dalam setiap hidup kita. Sampai kita berkata seperti yang disampaikan Pak Ishak, cukup, stop. Ya, saudara. Itu terjadi bagi kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita minta Roh Kudus untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Rahasia keberhasilan Ishak diberkati Tuhan, menerima hasil 100 kali lipat, supaya itu dibukakan secara luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudara, prinsip bertindak, melakukan bagian yang harus kita lakukan, adalah sebuah langkah iman yang harus kita lakukan. Dan kita akan melihat Tuhan berkarya di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih.